Mereka menemukan tubuh orang yang hilang alias si Bernice ini dalam kondisi sudah dipenggal guys. Di rumahnya ini ditemukan banyak banget hal-hal yang mengerikan. Nah, pada kali ini kita akan membahas seseorang yang mempunyai sifat yang aneh banget nih guys. Dia itu mempunyai hobi mengumpulkan mayat-mayat, kemudian mayat-mayat itu dibuat menjadi sebuah hiasan atau properti guys, buat di rumahnya. Kalian semua pasti pernah nonton film Psycho, atau film lainnya kayak misalnya film Texas Chainsaw. Film-film ini sebenarnya terinspirasi dari kisah nyata, seseorang psikopat mengambil mayat-mayat di kuburan yang dibawa pulang guys. Terus mayat-mayat itu dia kulitin tuh, dia bentuk menjadi peralatan rumah tangga kayak lampu, kursi, dan segala macam lainnya deh. Aku nggak tahu kenapa bisa ya ada orang yang berpikiran kayak gitu nih. Tapi menurut aku memang ini adalah kategori orang psikopat guys. Nah, nama si psikopat ini adalah Ed Gein guys. Dia ini lahir di La Crosse Country, lebih tepatnya di Wisconsin, Amerika Serikat pada tanggal 27 Agustus tahun 1906. Gein bersama kakaknya yang bernama Henry tumbuh dengan cara yang diisolasi oleh kedua orang tuanya. Jadi dia itu nggak boleh main keluar guys. Dia sama kakaknya cuma boleh main di dalam rumah aja karena orang tuanya ini super duper posesif. Satu-satunya cara agar Gein dan kakaknya ini bisa bersosialisasi atau main keluar layaknya anak-anak gitu ya, cuma pas di sekolah aja guys. Jadi kalian bayangin aja nih posisi kalian kalau kalian ini nggak boleh keluar rumah sehari itu rasanya kayak boring banget kan. Nah gimana ini orang cuma bisa keluar waktu sekolah aja, terus pas pulang boring banget kan pasti hidupnya. Ibunya bahkan ngelarang Gein dan abangnya ini berteman dengan siapapun, sehingga mereka ini seumur hidup cuma punya teman yaitu ibunya sendiri. Namun pada akhirnya tahun 1940-an mereka bisa merasakan dunia luar di saat ayah mereka ini meninggal dunia. Karena dengan cara terpaksa ibunya ini membiarkan dua anaknya bekerja demi menyambung hidup. Bener-bener pemikiran yang sangat protektif banget ya menurut aku. Gein dan kakaknya Henry akhirnya bekerja menjadi tukang guys. Lalu tahun 1944 sebuah tragedi menimpa Gein dan Henry nih, dimana mereka waktu itu di tempat kerja sebagai tukang kayak lagi ngebakar sampah atau lagi ngebakar bekas ladang. Nah tiba-tiba apinya ini merembet kemana-mana sehingga membakar seluruh ladang di tempat mereka bekerja. Dan seketika aja mereka berdua menghilang alias melarikan diri dari kejadian tersebut. Tapi sudah dilakukan pencarian nih oleh orang-orang sekitar, ditemukan jasad abangnya aja, si Henry. Nah ini aneh banget guys, Henry ini ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, yaitu luka-luka di dalam hutan dan setelah diidentifikasi ternyata itu tewas karena serangan jantung. Namun banyak yang mengira kalau luka-luka itu mungkin karena hewan buas atau hal-hal lain gitu ya guys, karena kan memang mereka ini ada di dalam hutan. Tapi udah dipastikan nih meninggalnya itu pasti karena serangan jantung. Dan gak lama setelah kematian Henry, ibunya Gein ini akhirnya meninggal juga guys. Ibunya Gein ini meninggal dunia pada tahun 1945 setelah 2 kali terkena serangan stroke guys. Nah lalu mulai saat itu kehidupan Gein berubah drastis. Dia seperti orang depresi dan gak mau menerima nih dengan keadaan saat ini. Dia merasa kayak ibu dan kakaknya itu belum meninggal dan Gein ini merasa kehilangan berat nih. Dan akhirnya membuat dia stres. Dia seperti orang gila yang menganggap kalau ibunya itu belum meninggal dan masih ada di rumah. Alhasil kehidupan dia berubah guys. Dia itu mengisolasi diri dari lingkungan luar seperti dia waktu kecil, di mana dia selama 12 tahun tetangganya itu nggak pernah mengetahui apa yang dilakukan oleh Gein. Lalu pada tanggal 16 November tahun 1957 di kota Painfield, seorang pemilik toko yang bernama Benris Warden akhirnya tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak. Hal itu membuat tokonya tutup dan membuat anaknya ini kebingungan. Kayak ini toko kenapa tutup ya? Nggak kayak biasanya gitu. Lalu akhirnya anaknya ini memeriksa nih toko bapaknya karena penasaran. Pas dia masuk ke dalam toko, seketika dia ini menemukan bercak noda darah di lantai toko ayahnya tersebut guys. Langsung aja anaknya Bernice ini melapor ke kepolisian terdekat.
Ketika dilakukan investigasi dan penyelidikan di TKP, polisi meminta keterangan nih dari orang-orang sekitar. Ada yang mengatakan kalau mereka ini sempat melihat Edgen berada di toko Bernice pada malam hari, guys. Jadi atas laporan dan keterangan dari warga sekitar, kepolisian menanggapi dengan serius nih kasus pembunuhan ini. Akhirnya para polisi ini mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan para saksi sehingga dapat disimpulkan bahwa Edgen harus diperiksa dan ditangkap. Akhirnya polisi pun menjemput Edgen yang sedang berada di sebuah toko grosir nih di kota Plainfield tersebut. Lalu ketika dimintai keterangan dan digeledah, para penyidik kepolisian kemudian menggeledah sebuah pertanian tempat Edgen ini tinggal, guys. Dan betapa kagetnya pihak berwajib dan penyelidik ini ketika menggeledah gudang pertanian. Mereka menemukan tubuh orang yang hilang alias si Bernice ini dalam kondisi sudah dipenggal, guys. Lalu pihak kepolisian meminta keterangan Edgen atas penemuan mayat di gudang pertanian tersebut. Pada saat itu Edgen nggak bisa mengelak nih dan membuat pengakuan kalau memang dia yang ngebunuh Bernice dengan cara ditembak terlebih dahulu dengan menggunakan senapan. Lalu akhirnya tubuhnya dimutilasi, guys. Lalu kepolisian dan penyelidik nggak cukup hanya sampai di situ karena mereka curiga kalau Edgen ini memiliki kasus lain. Jadi dia akhirnya diperiksa lebih lanjut ya. Dan akhirnya penyelidik ini datang ke rumah Edgen dan kalian tahu apa, guys? Di rumahnya ini ditemukan banyak banget hal-hal yang mengerikan. Pertama nih, tempat sampah di rumahnya Edgen ini terbuat dari kulit manusia loh, guys. Ditambah dengan tulang belulang yang dirangkai menjadi bak sampah. Gila ya. Oke, jadi itu yang pertama ya. Dan yang kedua lebih ngeri lagi nih. Kulit manusia dibuat jadi cover kursi atau cover sofa gitu, guys. Bayangin aja tuh sofa kalian covernya pakai kulit manusia, apa nggak bau busuk ya? Terus selanjutnya yang berhasil ditemukan nih adalah sebuah tengkorak yang dijadikan perhiasan di tiang-tiang tempat tidur. Dan parahnya lagi, guys, ada lagi tengkorak yang sudah dibelah jadi dua dan dijadiin mangkok buat makan oleh Edgen. Ini benar gila banget sih. Lalu ada lagi nih yang lebih parah, yaitu celana yang terbuat dari kulit kaki, guys. Jadi bener-bener kaki manusia dikulitin tuh sama dia sedemikian rupa, dan itu dia jadiin celana. Terus ada korset juga yang terbuat dari kulit manusia juga nih, dari bahu hingga pinggang, dan itu merupakan hasil dia membunuh seorang perempuan dan dia kulitin juga. Dan ada juga nih topeng yang terbuat dari kulit kepala seorang perempuan dan dia bikin masker yang terbuat dari kulit manusia, guys. Itu pas dipakai apa nggak bau busuk gitu ya. Dan yang terakhir ditemukan oleh para penyidik adalah hal yang belum dia jadikan karya seni berkulit dan bertulang itu tadi, yaitu kepala dari Bernice Worden yang tadinya penggalan badannya itu ditemukan di gudang pertanian tadi. Jadi kepalanya itu lagi disiapkan di dalam sebuah karung. Mungkin dia lagi pusing ya, mau jadiin apa lagi nih kepala orangnya ini. Masih dalam keadaan utuh gitu, guys, kepalanya. Masih ada di karung yang ditemukan oleh pihak penyidik dan kepolisian. Ternyata nggak sampai di situ doang nih, guys. Masih ada potongan bibir manusia yang dijadiin tirai buat nutup jendela, coba. Terus yang paling serem itu adalah penutup lampu tidur, guys. Jadi kan kalau lampu tidur biasanya kan pasti ada kayak kap penutupnya gitu ya. Nah kalau ini itu terbuat dari kulit wajah manusia dan bentuk wajahnya itu masih ada, guys. Setelah diinterogasi lebih lanjut, ternyata nggak semua kulit manusia itu adalah hasil dari dia ngebunuh. Dia mengatakan dari tahun 1947 sampai dengan 1952, dia menggali sebanyak hampir 40 kuburan dan mayatnya itu diambil lalu baru dia kulitin dan dijadiin karya seni tadi nih sebagai peralatan rumah tangganya tersebut. Hingga akhirnya pada tanggal 21 November 1957, Cain didakwa atas pembunuhan tingkat pertama di pengadilan Walsall County, di mana ia mengaku tidak bersalah dengan alasan enggak waras. Cain didiagnosis menderita skizofrenia dan secara mental tidak kompeten sehingga dia tidak layak untuk diadili. Kemudian dia akhirnya dikirim ke rumah sakit jiwa bagi para kriminal, Central State Hospital, buat direhabilitasi. Edgen ini berakhir pada tanggal 26 Juli tahun 1984 di usia 77 tahun
dalam kondisi dia sedang direhab di Mendota Mental Health Institute. Dia meninggal dikarenakan gangguan sistem pernapasan akibat kanker paru-paru, guys. Hingga pada akhirnya dia dimakamkan di kuburan di sebelah keluarganya yang sudah lebih dulu meninggal nih di pemakaman Fairfield. Atas apa yang sudah dia lakukan, akhirnya dia dinobatkan sebagai pria tersadis pada masa tersebut. Dan kisah dari Ed Gein ini banyak menginspirasi para pembuat film, musik, dan sastra seni. Apakah Ed Gein ini lebih mengerikan dibanding Tsutomu Miyazaki yang pernah aku bawain sebelumnya? Komen di bawah ya guys, aku mau tahu nih pendapat kalian. Barangkali kalian mau nambahin atau merevisi cerita ini, boleh banget. Oke guys, sekian cerita ini berakhir. Saya Indra Hanan pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you!